Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Dr. Imron MA, pengampu mata kuliah Psikologi Leadership, serta teman-teman mahasiswa MPI. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu yang berjudul Etika Kepemimpinan Islam. Terdiri dari satu konsep dasar etika kepemimpinan. Etika merupakan filosofi dari kata Yunani yang berarti ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Kemudian etik. Etik adalah kode nilai dan prinsip moral yang memandu perilaku individu maupun kelompok sehubungan dengan yang benar atau salah, menurut SIM tahun 1992. Pada konteks organisasi, etika dapat dipandang sebagai percakapan jujur mengenai nilai-nilai dan isu-isu yang penting bagi pemangku kepentingan. Kepemimpinan sebagai seni membujuk pengikut agar mau melakukan hal-hal aktivitas yang ditetapkan oleh pimpinan dengan sebuah tujuan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai hubungan yang syarat kekuasaan dan nilai antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata dan mencerminkan tujuan bersama, menurut tokoh Rawls 1993. Menurut Brown dan rekannya dalam bukunya Ethical Leadership, A Social Learning Perspective on Contracts Development and Testing, membentuk definisi etika kepemimpinan, yaitu sebagai penunjukan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan antar pribadi, dan melalui komunikasi dua arah, penguatan dan pengambilan keputusan. Kemudian karakteristik perilaku etis. Ini seorang pemimpin harus dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya oleh pengikutnya. Pemimpin harus berkata jujur dan menepati apa yang ia katakan. Melakukan apa yang sudah dijanjikan. Pemimpin akan berupaya memenuhi apa yang dijanjikan dan tidak berupaya menipu orang lain. Pemimpin mempunyai integritas tinggi dan loyal kepada visi, misi, dan tujuan organisasinya. Kemudian menghargai dan menghormati orang lain. Pemimpin harus memperlakukan pengikutnya dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh pengikutnya dan orang lain. Kemudian bertanggung jawab. Pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan perannya dalam organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Pemimpin bertanggung jawab atas perbuatannya, mengayomi dan mengembangkan para pengikutnya. Untuk selanjutnya yaitu adil. Pemimpin harus adil dalam melaksanakan peraturan, tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan keluarganya. Kemudian kewargaan organisasi. Organizational citizenship. Pemimpin melaksanakan tugas untuk membuat kehidupannya lebih baik, melindungi lingkungan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar organisasi. Kemudian, menggunakan kekuasaan secara bijak. Pemimpin mempunyai berbagai jenis kekuasaan yang dapat dipergunakannya untuk mempengaruhi para pengikutnya dan orang lain yang berhubungan dengan organisasinya. Kemudian seorang pemimpin harus jujur. Pemimpin harus memegang prinsip kejujuran, harus jujur kepada diri sendiri, pada pengikutnya, kepada orang lain yang berhubungan dengan organisasinya. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah kafilah.
Kata dasar kafilah pada dasarnya bermakna pengganti atau wakil. Imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan, planning and decision maker, pengorganisasian, organization, kepemimpinan dan motivasi, leading and motivation, pengawasan, controlling, dan lain-lain. Ini menurut Muhtaram 1996 halaman 73. Fakta sejarah tentang usaha Nabi Muhammad SAW mendirikan masyarakat Islam di Mekah. Nabi Muhammad menggunakan evolusi sosial budaya. Nabi Muhammad mengubah Makkah menjadi secara bertahap. Tahap selanjutnya mengubah paradigma berpikir dan selanjutnya merubah pola gerakan. Semua potensi kekuatan penduduk Madinah oleh Nabi dipersatukan dalam satu kesepakatan yang sering disebut Piagam Madinah. Atsar 2010 halaman 307. Kemudian Robert N. Belah dalam karyanya yang berjudul Bayan Belief menyatakan, Muhammad memulai dakwahnya di sebuah masyarakat yang belum mencapai struktur politik yang disebut negara. Masyarakat Islam modern dalam hal keterbukaan posisi pimpinannya untuk dapat dinilai kemampuannya berdasarkan landasan-landasan yang universal atau Sa'diyah. 2016 halaman 32. Berbagai pandangan tentang etika kepemimpinan. Robertson dan Miller Ethics for Criminal Justice Professional tahun 2010, pemimpin harus mempertimbangkan berbagai masalah dan perhatian dalam membuat keputusan etis yang konsisten dan dalam mengembangkan kode perilaku etis untuk organisasinya. Pemimpin memberi contoh yang jelas dan satu suara tentang perilaku etis dan untuk mengartikulasikan harapan dan tujuan tertentu, sehingga perilaku etis menjadi tema integral sebuah organisasi. Kemudian menurut tokoh Ciola, dalam bukunya Introduction Only, The Heart of Leadership 2004, bahwa etika menjadi fondasi dan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memimpin. Menurut Warren Bennis dan Joan Goldsmith dalam buku Learning to Lead 1997, bahwa kualitas kepemimpinan merupakan bagian dalam menumbuhkan kepercayaan, kualitas yang disebutkan oleh visi, empati, konsisten, dan integritas. Arti kualitas kepemimpinan. Visi memberikan landasan bagi tujuan organisasi dan menimbulkan kepercayaan yang dapat memungkinkan pengikut untuk mengembangkan identitas pribadi dan merasa memiliki visi. Konsisten. Pemimpin akan mempertahankan tingkat konsisten sehubungan dengan pendiriannya, topik, visi, gaya, dan penempatannya dirinya dalam organisasi. Empati. Seorang pemimpin memahami pandangan pengikutnya dan dapat mengkomunikasikan pendapat bersama. Integritas. Pemimpin akan mengambil sikap pada sebuah topik berdasarkan standar moralnya, serta siap untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Kemudian landasan etika kepemimpinan menurut Islam. Dalam Islam, faktor agama, etika, dan spiritual terlibat mendominasi kepemimpinan Rasulullah SAW. Menurut tokoh Maksum 2020 halaman 93, ada 4 sifat kepemimpinan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu asidik atau konsisten antara perkataan dan perbuatannya.
Seorang pemimpin harus selalu berkata yang sebenarnya dari dasar hati dan menunjukkan ketenangan dalam jiwa serta kekhawatirannya dalam melakukan kebohongan dasar dari sifat asidik dalam surat Al-Baqarah Kemudian amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Menurut Daud 2015, amanah adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan menekankan sebuah tanggung jawab terhadap anggota organisasi. Contoh terbaik dari pemimpin amanah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf 68 yang berbunyi, saya menyampaikan kepada kalian pesan-pesan Tuhanku dengan menjelaskan perintah dan larangan. Dan bagi kalian Ibnu penasihat sejati yang memperingatkan Anda tentang siksaan Allah dan memanggil Anda untuk bertobat dan beriman. Dan saya dapat dalam menyampaikan pesan Tuhanku. Anda dulu menganggap saya seorang yang bisa dipercaya. Jadi bagaimana mungkin Anda sekarang menuduh saya? Kemudian fatonah, cerdas atau memiliki pengetahuan yang baik. Quran Surat Al-Fatir, ayat 35, halaman 28. Fatonah memiliki makna cerdas atau memiliki pengetahuan yang baik. Al-Quran menjelaskan tentang pemimpin Fatonah dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah kepahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerah hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian tabligh menyampaikan tujuan, misi, dan memberikan semangat kepada pengikutnya. Tabligh memiliki arti yang menyampaikan, dan ini berkaitan dengan komunikasi. Sehingga ketika pemimpin perlu menyampaikan tujuan, misi, dan memberikan semangat kepada pengikutnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin memerlukan kemampuan komunikasi agar mampu menginternalisasikan ide-idenya dan dapat dipahami oleh para pengikutnya. Al-Quran menjelaskan pentingnya komunikasi atau tabligh bagi seorang pemimpin, khususnya dalam Quran Surat Jin 72 ayat 28 yang berbunyi, utusan Muhammad dan utusan lainnya tahu bahwa para malaikat telah menyampaikan pesan dari Allah sehingga jin dan manusia tahu bahwa utusan telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan mereka. Dia memiliki pengetahuan penuh tentang semua malaikat yang mengelilingi mereka. Dan dia terus menghitung semua hal yang dikatakan juga bahwa dia mengetahui jumlah mereka sama seperti dia mengetahui keadaan orang yang terbungkus dalam pakaiannya. Kemudian beberapa pendapat ulama terkait kepemimpinan terkait 4 sifat di atas. Abu Abi Robi bahwa syarat kepribadian seseorang pemimpin adalah siasat nafsihi. Ia menambahkan ada 9 kriteria yang dimiliki pemimpin. Kemudian Al-Mawardi seorang pemimpin harus mewujudkan kelangsungan 6 sendi utama. Ibnu Tamiyah lebih kepada konteks amanah. Menurutnya pemimpin harus mengangkat para pejabat berdasarkan kualitas yang terbaik. Ibnu Al-Farabi ada 12 karakter yang dimiliki seorang pemimpin. Ibnu Khaldun sedikit kesamaan dengan pengendangan Al-Farabi, kriteria pemimpin dengan menyebutkan akhlak yang terpuji.